Hey, kembali lagi dengan gua Hamzah Blehem di channel kesayangan kita semua. Channel yang akan membahas berita tentang Timnas Indonesia terupdate. Makanya saksikan dari awal sampai akhir biar kagak salah paham. Silakan saksikan. Kabar pertama berangkat dari pemain timnas abroad kita, yaitu Marcelino Ferdinand akhirnya masuk daftar susunan pemain tim utama Oxford United pada laga Championship melawan Hull City. Namun Marcelino tidak dimainkan pada laga ini dan hanya berada di bench. Pada laga tersebut Oxford menang dengan skor 1-0. Semangat berproses Marcelino Ferdinand. Tak hanya itu, pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand mendapatkan pujian dari supporter Oxford United karena dinilai telah menolak penawaran senilai hampir 7 miliar rupiah. Jika dia tidak ingin belajar dan berkembang dari kompetisi yang lebih baik, dia bisa dengan mudah menerima tawaran serius dari tim besar Liga Indonesia. Tepatnya bisa menerima 400.000 euro per musim, kata akun yellowsforum.co.uk. Saya melihatnya seperti ini, dia sepakat untuk gabung Oxford United karena masih ingin berkembang dan belajar sebanyak mungkin dari sebuah tim Eropa, mendapatkan pengalaman, keuntungan untuknya dan juga tim, kata akun Fukol di forum fans Oxford United. Itu adalah gaji rata-rata pemain top tim nasional. Menggoda untuk pemain muda sepertinya, tandasnya. Ada kabar dari pundit Indonesia, yaitu Bung Yuke, menilai keputusan STY menurunkan skuad U22 di Piala AFF untuk membangun generasi baru Timnas Indonesia. Mengingat Timnas Indonesia di bawah asuhan STY mementingkan pemain muda. Di sisi lain, media Vietnam lega Sintayong bawa Timnas Indonesia U22 di Piala AFF 2024. Pasalnya waktunya Timnas Vietnam balas dendam. Mengingat Timnas Vietnam di akhir-akhir ini selalu kalah saat berjumpa Timnas Indonesia. Apakah keputusan tepat Coach Sintayong untuk menurunkan U22 di Piala AFF 2024? Silakan berkomentar. Kabar berikutnya berangkat dari pemain abroad kita, yaitu Asnawi Mangku Alam yang berlaga di Liga Thailand. Kata dia, saya dimintakan tolong sampaikan pesan ini kepada Coach Sintayong agar jangan sebut bahwa saya cedera lagi. Saya juga sampaikan ini ke Coach Sintayong. PSSI pun bebaskan Sintayong mau susulkan Asnawi Mangku Alam ke Timnas Indonesia atau tidak. Semuanya ada di Coach Sintayong. Tetapi bagaikan cinta bertepuk sebelah tangan, Sumarji sebut Sintayong tetap tidak akan memanggil Asnawi Mangku Alam. Sangat disayangkan, padahal Asnawi disebut-sebut sebagai anak kesayangan dari Coach Sintayong. Apakah karena penampilan terakhirnya yang tidak memuaskan saat membela Timnas Indonesia? Ada juga kabar dari artis ternama Indonesia, yaitu Raffi Ahmad. Raffi Ahmad ungkap soal alasan dukung Sintayong punya proyek di luar Timnas Indonesia. Raffi Ahmad akhirnya buka suara soal alasan sebenarnya mendukung proyek baru Sintayong di luar Timnas Indonesia. Tidak disangka pelatih timnas ini ternyata memiliki misi yang lebih besar dari sekedar melatih tim nasional. Kerjasama antara Sintayong dan Raffi Ahmad ini pun sukses mencuri perhatian publik yang penasaran dengan langkah besar mereka dalam membina generasi muda berbakat di dunia sepak bola. Nama proyek tersebut adalah STY Foundation yang baru saja diluncurkan pada 4 November 2024. Memiliki tujuan mulia untuk mengembangkan bakat-bakat muda sepak bola Indonesia. Raffi mengungkapkan, hari ini kita launching STY Foundation. Jadi sekitar 1 bulan yang lalu, kira-kira hampir 2 bulan yang lalu, Sintayong ngobrol sama aku di rumah. Memang Rafathar, anakku ngefans banget sama Sintayong. Dari perbincangan tersebut, Raffi menyadari betapa besarnya cinta Sintayong terhadap Indonesia.
Cintanya ini besar sekali, saking cintanya malah dia pingin bikin foundation, lanjut Raffi. Martin Paes sudah tiba di Jakarta, padahal pemusatan latihan H-5 sebelum pertandingan melawan Jepang. Ada apakah Martin Paes buru-buru ke Jakarta? Warganet bertanya-tanya, ada juga yang berspekulasi bahwa Martin Paes diundang ke podcast ataupun ada proyek iklan. Tetapi menurut Mimin sah-sah saja karena permainan Martin Paes sangat luar biasa. Sebelum lanjut ke kabar utamanya, lebih baik subscribe dulu. Terima kasih yang sudah mendukung channel ini terus berkembang. Bagaikan langit dan bumi, inilah head to head timnas Indonesia dan Jepang. Indonesia rata-rata usianya 24,8, tinggi rata-rata 182 cm, dan market value-nya 477 miliar. Sedangkan Jepang rata-rata usianya 27 tahun, tinggi rata-rata 182 cm, sedangkan market value-nya luar biasa yaitu 5 triliun. Dengan head to head yang sangat jomplang ini, bila timnas Indonesia kalah, akankah tagar STY out akan bergema lagi? Kabar buruk bagi timnas Jepang dan kabar bahagia bagi timnas Indonesia. Jepang menjelang duel dengan timnas Indonesia, Ayase Ueda mengalami cedera. Kabar mengenai kondisi Ueda ini diungkap oleh Feyenoord. Dia mengalami cedera saat Feyenoord melawan Ajax pada 30 Oktober 2024. Ayase Ueda tidak akan bermain lagi tahun ini, kata klub Feyenoord dalam sebuah pernyataan resmi dikutip dari Reuters. Penyerang itu berjuang melawan cedera paha yang akan membuatnya absen setidaknya hingga jeda musim dingin. Padahal Ayase Ueda sangat diwaspadai oleh Sintayong. Setuju atau tidak, pemain seperti Sayuri bersaudara sangat dibutuhkan untuk melawan Jepang. Jepang pasti mendominasi pertandingan. Maka dari itu kita butuh Sayuri bersaudara untuk melakukan counter attack, mengingat kecepatan mereka sangatlah cepat. Setuju atau tidak? PSSI menanggapi pertanyaan netizen Indonesia soal proses naturalisasi setelah Kevin Dix. PSSI sedang proses pemain berposisi striker untuk naturalisasi setelah Kevin Dix. Ya, kita tetap dalam proses. Striker kita masih dalam proses, kata Yunus Nusi. Kita mungkin belum bisa mengumumkan namanya karena ya memang kita agak beberapa hambatan untuk mencari striker kita. Striker untuk timnas kita naturalisasi dan atau berdarah Indonesia, tambahnya. Yunus Nusi menjelaskan bahwa Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah menerima beberapa nama yang direkomendasikan. Nantinya Erick yang akan kembali turun tangan dalam proses naturalisasi itu. Saat ini ada beberapa rekomendasi dari sini dan Ketua Umum yang proses, ujar Yunus. Wow, PSSI punya target besar untuk wasit Indonesia. Wasit Indonesia bisa pimpin laga Piala Dunia 2030. Wakil Ketua Umum PSSI, Ratu Tisa, mengungkapkan ambisi besar organisasinya untuk mencetak wasit Indonesia yang berkualitas. Bahkan Tisa menyebut pihaknya menargetkan wasit Indonesia bisa pimpin pertandingan di Piala Dunia pada 2030. Ratu Tisa menyebut PSSI telah berupaya meningkatkan kualitas wasit nasional dalam 10 tahun ke depan. Semakin banyak pengandil yang memiliki kualitas bagus. Hasil survei membuktikan 71,5% warga dukung naturalisasi timnas Indonesia. Lembaga survei Indikator Politik Indonesia mengumumkan mayoritas warga Indonesia mendukung kebijakan naturalisasi pemain untuk memperkuat timnas Indonesia yang dilakukan oleh PSSI dengan angka mencapai 71,5%. Dari hasil survei tersebut diketahui bahwa sebanyak 53,7% warga mengetahui tentang naturalisasi, sedangkan yang tidak tahu sebanyak 46%. Ketika responden ditanyakan mengenai sikap mereka terhadap kebijakan naturalisasi, mayoritas warga menyatakan setuju dengan angka 71,5%. Wah,
hasil yang sudah diduga sih oleh Mimin. Litbang Kompas juga tak mau kalah. Litbang Kompas mensurvei warga Indonesia. 95% survei masyarakat optimis timnas Garuda lolos Piala Dunia 2026. Litbang Kompas baru saja melakukan survei terhadap peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Survei dilakukan setelah timnas Indonesia menderita hasil kurang baik pada bulan Oktober lalu. Hal itu terungkap pada jejak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas terhadap keyakinan publik akan kemampuan timnas sepak bola Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Dalam polling melalui telepon yang dilakukan pada 21 sampai 23 Oktober 2024 dan dilakukan setelah Indonesia merampungkan 2 laga grup C melawan Bahrain dan Cina. Itu melibatkan 540 responden di 38 provinsi. Menggunakan metode tersebut pada tingkat kepercayaan 95%, margin of error penelitian sekitar 4,21%. Dalam kondisi penarikan sampel secara sederhana, tulis PSSI. Bagaimana menurut kalian, Gan? Optimis lolos Piala Dunia kah timnas Indonesia? Oke, cukup sekian kabar timnas Indonesia terbaru. Terima kasih yang sudah mantengin dari awal sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan jejak, like, komen, dan subscribe-nya. Semoga kalian semua sehat selalu dan rezekinya pun selalu lancar. Amin ya rabbal alamin. Kita ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa.